Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi, mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat,
Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi, yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke dalam rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Rezeki lancar? Banyak manusia yang menganggap bahwa baik, keadaan baik, sehat, rezeki lancar itulah yang menjadi kabar sukacita, kabar yang menggembirakan.
Jadi kabar yang menggembirakan itu bagi sebagian atau kebanyakan orang itu ya harus menyenangkan atau bahkan harus menguntungkan, setidaknya bagi diriku sendiri. Tetapi bagaimana kabar sukacita yang disebut di sini, karena ini hari raya kabar sukacita, yang disebut kabar sukacita yang diterima oleh Bunda Maria itu? Yang pertama, Bunda Maria itu takut. Entah takut karena kehadiran malaikat Gabriel yang tiba-tiba, atau malaikat Gabriel itu tahu bahwa Maria ketika nanti akan mendengarkan apa yang mau dia katakan itu akan takut, sehingga malaikat Gabriel ini mengatakan jangan takut. Jadi ini bukan malaikat yang sok tahu ya. Jadi ini malaikat Gabriel, malaikat Allah, tentu pasti sudah tahu apa yang ada di dalam hati Bunda Maria, sehingga yang dikatakan adalah jangan takut. Lalu kabar itu juga suatu kabar yang membingungkan bagi Bunda Maria, karena setelah dikatakan bahwa engkau akan mengandung anak laki-laki, dia akan bertahta, dia akan meneruskan tahta dari keturunan Yakub bapak leluhurnya sampai selama-lamanya, jawaban dari Maria adalah bagaimana hal itu mungkin sedangkan aku tidak bersuami. Ini juga menandakan bahwa Bunda Maria itu bingung ketika menerima kabar itu. Sehingga di sini pertanyaannya, bagaimana membuat kabar yang menakutkan, kabar yang membingungkan ini bisa berubah menjadi kabar sukacita. Karena dalam kehidupan kita pun yang kita hadapi, yang kita temui, yang kita dengarkan itu tidak hanya kabar yang menggembirakan, tetapi juga ada kabar yang mungkin menakutkan bagi kita, ada kabar yang mengkhawatirkan, mencemaskan, tidak mengenakan, atau bahkan kabar yang membingungkan. Bagaimana mengubah itu semua menjadi kabar sukacita? Kita perlu belajar dari Bunda Maria. Ini bukan karena yang memberi kabar itu lalu malaikat, itu lalu menjadi kabar sukacita, tidak hanya itu. Kalau kita hanya menunggu kabar itu dari malaikat supaya menjadi kabar sukacita, kiranya hanya sedikit saja orang yang ada di dunia ini yang akan menerima sukacita ketika dia hidup di dunia. Jangankan berjumpa dengan malaikat, mungkin mimpi didatangi malaikat itu saja juga akan jarang. Kebanyakan mungkin yang datang di mimpi itu pocong, kuntilanak, atau bahkan setan pun sedikit yang datang ke mimpi. Lalu bagaimana itu bisa menjadi kabar sukacita? Jawabannya ada pada hal yang terakhir yang dikatakan oleh Bunda Maria, yang menunjukkan hatinya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi kabar yang menakutkan, kabar yang membingungkan ini diterima oleh hati yang baik. Artinya juga diterima oleh orang yang baik. Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa dari hati keluarlah, hati yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik, hati yang tidak baik juga mengeluarkan perbendaharaan yang tidak baik. Maka kita pun diajak untuk memiliki hati yang baik di dalam diri kita. Orang kalau hatinya baik itu mengatakan sesuatu yang buruk itu juga tidak tega. Misalkan ditanya, ini makanannya enak atau enggak gitu ya. Kalau orang hatinya baik, ini contoh saja, contoh kecil saja. Orang ketika ditanya ini makanannya enak atau enggak, orang kalau hatinya baik itu serasa enggak tega ngomong enggak enak, langsung gitu enggak tega. Tapi kalau hatinya enggak baik, ngomong enggak enak itu dirasa kurang cukup. Ini enggak terima enggak enak, ini koyok makanan basi. Mungkin juga kalau ditanya saya ini gemuk atau enggak. Kalau orang yang hatinya baik mau ngomong gemuk itu juga enggak akan tega, takut nanti melukai hati itu. Kalau enggak gemuk kok seger. Tapi kalau hatinya itu enggak baik,
Kalau ngomong gemuk atau lemu itu ndak puas. Ratri mau lemu ini koyok pos kampling laku. Ini kita mungkin juga pernah ya menjumpai orang yang seperti ini, yang artinya dalam perbendaharaan hatinya yang kurang baik. Maka kita pun diajak, hati yang baik itu bukan suatu hal yang datang dengan tiba-tiba. Itu adalah hasil dari latihan, itu adalah hasil dari kebiasaan. Kalau memang itu dibiasakan memiliki hati yang baik, menanggapi segala sesuatu hal dengan baik, maka lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Saya juga pernah mendengarkan ada orang dikasih hujan itu kok dia ngeluh, oh alah kok ya hujan terus, jemuran nggak kering-kering. Nanti dikasih panas juga mengeluh, kok panas terus, tidak ada hujan, rasanya seperti di neraka. Jadi kalau orang yang hatinya baik tentu menanggapi segala sesuatu itu dengan hal yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik. Sehingga hal buruk pun terjadi itu juga akan disikapi dengan sesuatu hal yang baik. Hal yang menakutkan itu akan disikapi dengan hal yang baik. Hal yang membingungkan itu juga akan disikapi dengan hal yang baik. Jika sudah memiliki hati yang baik, maka itu sudah menjadi modal yang kuat, modal awal untuk mengubah setiap kabar yang kita terima itu menjadi kabar sukacita di dalam diri kita. Sama seperti Bunda Maria, dia memiliki hati yang baik, sehingga kabar yang menakutkan, kabar yang membingungkan, dia menjalaninya dengan setia, dia menerimanya dengan iman yang teguh. Akhirnya kabar yang menakutkan, kabar yang membingungkan itu menjadi sebuah kabar sukacita, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh dunia. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.